Perkenalkan, nama saya Natasha Desi Novianti dengan NIM 20G10089. Di sini saya akan meringkas, yaitu tentang pengertian logika. Nah, pengertian logika sendiri itu secara etimologis dan terminologis. Nah, logikanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu logos, yang berarti perkataan. Nah, istilah logos secara etimologis itu sebenarnya diturunkan dari kata sifat logike atau pikiran atau kata. Nah, istilah matik dalam bahasa Arab itu berasal dari kata kerja natage yang berarti berkata, nah, atau terucap. Istilah dari logika dilihat dari segi etimologis itu berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan beberapa arti seperti ucapan, bahasa kata, pengertian, pikiran, akal budi, dan ilmu. Nah, dari kata logos itu kemudian diturunkan kata sifat logis yang sudah sangat sering terdengar dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, orang berbicara tentang perilaku dalam percakapan yang logis itu sebagai lawan terhadap perilaku yang tidak logis, tentang tata cara yang logis, tentang penjelasan yang logis, tentang jalan pikiran yang logis, dan sejenisnya. Nah, dalam sebuah kasus itu, kata logis itu digunakan dalam arti yang kurang lebih sama dengan masuk akal, singkatan segala sesuatu yang sesuai dengan dan apa yang dapat diterima oleh akal sehat. Nah, logika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga berkaitan dengan kemampuan kita bernalar. Nah, beruntunglah kita sebagai manusia diberi kemampuan penalaran. Nah, jadi pada dasarnya semua manusia itu secara tidak sadar pasti menggunakan logikanya dalam menjalani kehidupan. Nah, suatu pernyataan itu yang sangat sering didengar dalam bahasa sehari-hari itu seperti alasnya tidak logis, argumentasinya itu tidak logis gitu. Nah, semua ungkapan tersebut dimaksudkan itu ingin menunjukkan pada satu pengertian yang sama, bahwa logis itu adalah masuk akal dan tidak logis adalah sebalikannya, yaitu tidak masuk akal. Nah, yang pertama itu ruang lingkup logika. Apa sih ruang lingkup logika itu? Nah, itu adalah manusia itu sendiri. Apa ya manusia itu sendiri? Karena banyak manusialah yang mampu melakukan aktivitas berpikir. Nah, manusia tersebut juga hanya dipelajari menurut aspek tertentu, yaitu budi atau pikirannya. Nah, terutama terkait dengan aturan berpikir. Aspek berpikir itu dari manusia itulah yang kemudian disebut dengan istilah objek material logika. Nah, kepentingannya berperan dan manfaat logika akan terasa bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan proses pemikiran berpikirnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam rangka mempelajari sebuah ilmu tertentu. Nah, dalam bidang keilmuan
sangat jelas, tidak ada satupun ilmu yang tidak menggunakan atau menempatkan suatu proses pemikiran. Nah, proses penalaran itu pendek kata suatu proses logika. Bahkan semakin terlibat di sini, bahkan semakin lama dia berpikir, maka dia tuh semakin sensitif pula dalam hal pemikirannya, sehingga dibutuhkan kesanggupan berpikir yang tertib. Nah, kegunaan logika. Apa sih kegunaan logika itu? Nah, di sini bertujuan untuk membimbing manusia ke arah berpikir benar, logis, dan sistematis. Nah, di sini banyak mempunyai manfaat yang banyak. Nah, di sini saya cuman mengambil 2 manfaatnya saja. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan berpikir secara aspek, cermat, dan objek. Nah, yang kedua itu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan pemikiran tentang logika. Nah, yang pertama itu abad Yunani kuno. Nah, persoalan yang diusung oleh mereka itu adalah permasalahan identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Nah, hal ini terungkap dalam pikiran dialektis Parmenides, Zeno, filsuf besar dari aliran Stoicisme. Itu membagi ajarannya ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama itu fisika yang dilukiskan sebagai loading dan pohonnya. Nah, yang kedua logika sebagai pagarnya. Nah, yang ketiga itu etika sebagai buahnya, di mana pemikirannya itu dialektis Parmenides, tertuang dalam ajaran yang ada dan yang tidak ada. Nah, di sini saya mengambil satu ilmuwan, yaitu Aristoteles. Itu seorang filsuf dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau. Nah, yang memelopori penyelidikan ilmu logika. Nah, memperkaya hampir tiap cabang falsafat yang memberi sumbangan besar terhadap ilmu pengetahuan. Nah, pendapat Aristoteles itu alam semesta tidaklah dikendalikan oleh serba kebetulan, oleh keinginan atau kehendak dewa yang terduga, melainkan tindakan laku alam semesta itu tunduk pada hukum-hukum rasional. Kepercayaan ini menurut Aristoteles diperlukan bagi manusia untuk mempertanyakan setiap aspek dunia alamiah secara sistematis. Nah, yang kedua yaitu pada abad ke-pertengahan. Nah, pada awal abad pertengahan ini hingga tahun 1141, perkembangan logis itu masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles. Nah, di mana terungkap pada predikasi dan logika proposisi. Nah, sesudah tahun 1140, 4 karya Aristoteles yang lain lebih dikenal sebagai logika baru, di mana logika lama dan logika baru itu diberi nama logika antik, yang dibedakan dengan logika modern dan logika suposisis yang dikembangkan para filsuf Arab. Nah,
para filsuf Arab itu menekankan pada pentingnya pendalaman logika suposisis untuk menerangkan kesesatan logis. Nah, hal ini yang dibahas itu adalah ciri-ciri Thames sebagai sebagai simbol tata bahasa dari konsep-konsep. Nah, yang berikutnya itu pada abad modern. Nah, di sini menurut Thomas Hobbes 1588-1704. Nah, meskipun dia mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi ajaran-ajarannya itu didominasikan oleh paham nominalisme, yaitu di mana pemikiran yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi. Nah, tanda-tanda verbal dan mirip operasi itu yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi, tanda-tanda verbal dan mirip operasi matematis. Nah, berikutnya itu ternyata logika itu perlu dilengkapi oleh metode lainnya, yaitu analisis geometris dan aljabar ala Descartes yang mempunyai kelebihan sebagai berikut. Nah, kelebihannya itu tidak terima apapun sebagai benar kecuali kalau diyakinkan sendiri bahwa itu benar. Nah, memilihlah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk dipermudah penyelesaian. Nah, berpikir runtut dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Nah, perincian yang lengkap itu memeriksa penyaluran diperlunya supaya tidak ada yang terlupakan. Nah, selanjutnya itu disebut transcendental itu karena juga melampaui batas pengalaman manusia, yaitu ajaran 12 antene. Akal dalam berdialog dengan realitas antenen akal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada aspek kuantitas, di mana terdiri dari unsur kesatuan, kejamankan, dan keutuhan. Nah, dalam aspek kualitas terdiri ini dari realitas, negasi, dan limitasi. Nah, aspek relasi terdiri dari substansi, aksidensi, sebab akibat, dan interaksi timbul balik. Nah, aspek yang terakhirnya itu adalah modalitas yang terdiri dari mungkin, tidak mungkin, ada tiada, dan keperluan atau keperluan kebetulan. Nah, sedangkan ajaran Hegel masih merupakan kelanjutan dari ajaran logika. Ia mengatakan bahwa pengalaman untuk dapat diketahui haruslah sesuai dengan struktur pikiran. Nah, sehingga menurut Hegel, tertib pikiran indeks dengan tertib realitas. Pendapat Hegel ini terpatri dalam ajaran dialektisnya, tesis, antitesis, sintesis. Sekian dari saya, terima kasih.